Halo, selamat datang kembali di seri kelas Pak Markus bersama saya Noviana. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan topik tentang Sensitive Educational Research bagian kedua. Untuk bagian satu akan saya letakkan di description box di bawah ini. Silakan diakses. Pertama-tama saya akan brainstorming sedikit di part 1 itu akan membahas tentang apa. Di sana ada sensitive research, itu apa sih sebenarnya? Terus kemudian ada sampling dan akses yang udah problem yang kita ajukan adalah isu yang sensitif. Bagaimana kita membuat sampling dan akses itu bisa dimungkinkan terjadi. Kemudian ada yang namanya pendapat gatekeepers. Dia mengatakan bahwa akses sosial sangat krusial. Nah, tergantung pada bagaimana interpersonal trust itu dibangun. Terus kemudian ada planning dan conduct dari riset itu, bagaimana kita melakukan perencanaan dan riset itu dilakukan. Baiklah, langsung saja ke bagian kedua, yaitu ethical issue in sensitive education. Di sini dapat dikatakan bahwa apa saja yang harus kita perhatikan. Bagaimanakah etikanya ketika kita membuat sebuah riset yang dikatakan sensitif ya? Ada yang namanya guilty knowledge. Apa itu? Nanti ada penjelasannya. Bagaimana kita menghandle itu? Dan bagaimana kita memainkan dirty hands to make this research possible. Dan kemudian bagaimana sih perbedaan antara spying, memata-matai, dengan covered research, yang keduanya jelas berbeda, dan bagaimana kita menjustifikasi riset tersebut. Kemudian bagaimana akhirnya peneliti itu bisa mendapatkan partisipan, terus kemudian bisa mewawancarainya. Bagaimanakah peneliti juga mengalamatkan anonymity ketika memang yang diriset adalah orang yang powerful, for example kepala sekolah. Ketika kita membuat anonim di dalam riset tersebut, ketika konteksnya kita tahu, ya jelas siapa lagi kalau itu adalah bukan orang lain yang biasa-biasa saja, tapi memang kepala sekolahnya. How we maintain those kind of things. Kemudian bagaimana ketika isu yang kita ajukan itu menarik untuk dikaji di umum. Udah mah kita sudah berdarah-darah membuat perencanaan, kemudian ternyata isu yang kita angkat juga little bit sensitive, kemudian aksesnya juga tidak mudah, dan jangan sampai riset kita itu unsignificant. Jadi emang harus benar-benar diperhatikan. Menarik nggak ya? Kemudian bagaimana tanggung jawab si peneliti terhadap apa yang diteliti, terlebih terhadap komunitas tersebut. Tidak hanya personal narasumbernya, tapi komunitas secara the whole konteks itu. Apa yang membuat peneliti ini takut dan merasa terancam? Apakah memang diancam ketika melakukan penelitian tersebut? Bagaimanakah peneliti ini overcome this kind of possibility issues, dan kemudian apa kewajiban yang harus dilakukan oleh peneliti. More or less seperti itu. Dan di sini saya mau membedakan mana spying, mana covered research berdasarkan ideologinya ya. Kalau spying ya dia proaktif, kemudian behave karena memang sudah well trained. Kalau covered research ya ideologically naive, dan memang tidak ada training untuk ke situ, karena di situ ada situasi, ada konteks yang kita tidak bisa prediksi, sedangkan spy everything is calculated maybe. Dan kemudian spying itu juga memiliki misi tertentu, ada agenda tertentu yang memang harus dilakukan, diselesaikan, sedangkan covered research no specific mission, I mean di sini intention, mengarah ke keberpihakan, kemudian titipan. So that's why spy it is paid. Dan covered research, no, that's not for profit. Dan memang ini untuk wawasan, untuk riset, penelitian, kebenaran.
penggalian informasi yang kemudian akan diharapkan bisa bermanfaat. Terus kemudian bagaimana peranan si spy ini, personalitinya, ya dia dibentuk, dia disuruh, dia memiliki agenda. Tapi ketika covered research, kita bisa melakukan refleksi di tengah-tengah pelaksanaan penelitian tersebut. Jadi faktanya, bagaimana? Apa yang seharusnya peneliti lakukan? Di sini menarik sekali, Cohen menuliskan pendapat Lee yang mengemukakan bahwa beberapa peserta, beberapa peneliti nih, bahkan mungkin sengaja untuk merekayasa situasi. Atau peneliti tersebut malah memperoleh pengetahuan yang salah. Nah, untuk menguji penelitian ini, diadakanlah trust test. Jadi si peneliti ini mungkin datang, kemudian tidak menyebutkan bahwa dia adalah peneliti yang akan meneliti problem ini, tapi ibaratnya survei pasar gitu ya, survei situasi, apakah kira-kira ketika saya berbincang-bincang dengan narasumber ini, calon narasumber ini, isu saya menarik, isu saya diterima, isu saya tidak akan ditolak, isu saya didukung. Boleh dilakukan seperti itu. Nah, mungkin peneliti ini akan benar-benar going deeper. Ibaratnya saya akan meneliti pesantren undercover gitu ya, yang benar-benar so sensitive, so mysterious, so sangat rahasia gitu kan, so blur, it may be dangerous. Dan kemudian ini yang sangat menarik juga, researching powerful people. Ketika kita memang mengangkat isu-isu yang sensitif, kemudian ada sumbernya adalah orang-orang yang begitu powerful, dalam arti di sini dia adalah membuat kebijakan, kemudian decision maker, memiliki personal branding yang memang ia pimpinan, gitu. Kemudian kita mengangkat isu yang secara ilmiah memang sensitif. Nah, gimana kita menghadapi situasi seperti ini? Bisa saja off the record, tapi ada beberapa teori yang menyatakan bisa dilakukan dengan semi structure interview. Kita siapkan dulu pertanyaannya. Kalau bisa kita uji dulu, kita tanyakan dulu kepada dosen pembimbing ya. Terus kemudian ada permission, ini legal ya, legal permission, surat administrasi, dan kita harus melalui birokrasi tertentu karena yang mau kita jangkau adalah pimpinan. Kemudian kita menyiapkan interview notes, jadi kita membuat catatan-catatan itu supaya tidak miss, karena kan ini tadi off the record ya. Terus kemudian ada post interview, ada cross check, kita bisa tanyakan kembali, karena mungkin saja ada bias, atau sebaliknya, this is genuine, yang harus kita angkat, yang harus kita sampaikan. So that's why Haq menyatakan bahwa we need meticulous preparation. Kita butuh benar-benar persiapan yang sangat detail, matang, dan terstruktur. Dan tidak hanya sesuai prosedural yang seperti pada umumnya, kalau perlu detailkan itu. Kemudian akhirnya, mau tidak mau kita harus fleksibel. We have to train our thought, karena narasumber kita mungkin saja merasa, wah, saya kok terbawa arus nih dengan penelitiannya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari si peneliti. Bagaimana kita harus persisten antara misalnya peneliti menghadapi si narasumber yang juga persisten, sehingga kita tidak bisa mengangkat isu tersebut lebih dalam. Ya di situ saja. We need the train of thought. Terus kemudian apa yang harus dikonsiderasikan? Di sini kita juga diajari cara-cara, step-step, dan kemungkinan-kemungkinan harus kita hadapi, dan persiapan apa yang harus kita lakukan in this table. Secara garis besar, bagaimana kita bisa mendapatkan akses yang kontinu.
dengan powerful people ini. Kemudian bagaimana dan seberapa banyak narasumber ini akan merasa dekat, get into it, mau, willing to menjawab pertanyaan kita. Dan bagaimana kita melakukan on off the record. Kemudian kita juga bisa menyiapkan interview tadi ya, karena disarankan semi structure. Terus bagaimana kita mengalamatkan penyelidikan isu yang sensitif. Bagaimana kita melakukan wawancara yang seimbang antara kita memahami agenda dari narasumber kita dan juga kita. Harus ada titik tengah. Kemudian bagaimana caranya agar peneliti itu bisa menggali lebih dalam. Berarti kita butuh wawasan si peneliti tersebut. Bagaimana secara natural peneliti menerima jawaban dari si narasumber. Mungkin saja itu tidak hit our objectives, hit our expectations. Jadi ya kita terus gali dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. So, gimana, sudah mulai mumet? Dan saya membaca buku ini juga merefleksikan penelitian saya karena memang sangat bermanfaat. Kemarin tentang ethical dilemma dan sekarang ethical issues, dan all of them is beneficial for this sensitive research. Dan dari tadi pertanyaan-pertanyaan, lalu bagaimana sih kita membuat pertanyaannya, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada partisipan narasumber kita. Ada beberapa hal di sini, kita simak. Di situ disarankan ada open questions, open-ended ya. Kemudian ada short question. Ya, seefektif mungkin. Short bukan berarti pendek, tapi ya efektif. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang familiar, like natural, making this conversation natural as possible. Kemudian avoid countertransference, jadi kita menghindari bias. Bagaimana ada pendapat peneliti terhadap suatu pandangan saklek, karena itu sebelumnya saya hadapi. Jadi saya memaksakan terhadap my own belief, my own values, my own perspective, my own background and situation. So pertanyaan-pertanyaan saya jadi tendensius mengarah ke hal itu. So we have to avoid it. Kemudian isunya tuh bagaimana sih kita membuat topik kita itu bisa di-approach. Kemudian bagaimana akhirnya kita bisa deal with the contradiction, complexities, and emotions. Jadi kita mengadopsi penerimaan judgmental sebuah isu, sebuah jawaban yang kita dapatkan, dan mungkin saja jawaban yang kita dapatkan memang tidak sesuai, we disagree gitu, nggak setuju dan kontra dengan apa yang kita harapkan. Terus kemudian isu selanjutnya bagaimana kita menghandle the oppression of power and control. Kita harus bisa membedakan power dan status, greater and lesser, dan kemudian persamaan status. Kemudian kita mencoba untuk sedekat mungkin dengan informasi tersebut, bagaimana kemungkinan panjangnya dan kemungkinan menghandle situasi yang irrelevant. Kemudian kita merasa vulnerable, terus kita membuat against the interest, jadi kontra, semuanya paradoks. Pas kita ke lapangan memang tidak sesuai dengan hipotesa. Bagaimana akhirnya kita membuat penelitian tersebut masih bisa. Isu yang keempat, bahwa mungkin saja kita tidak akan bertemu dengan responden itu lagi.
Jadi, bisa disimpulkan bagaimana cara kita membuat riset kita ke depannya. Ketika kita sudah memahami ethical dilemma, ethical issue, sensitive educational research, ya kita tidak bisa pungkiri bahwa menjadi novice researcher, peneliti pemula itu memang tidaklah mudah. So that's why be simplistic and overlook the fundamental issues. Karena satu hal, meticulous preparation is very needed and beneficial for our next future research. Jadi memang harus dipersiapkan. Kita harus mengetahui situasi dan konteksnya. Tidak hanya membawa konteks dari penelitian kita juga harus memahami konteks di lapangan. Dan kita harus menerima kalau bisa tidak hanya merencanakan planning the research A, B, C, D, tapi kita juga bisa siap dengan apapun yang akan terjadi di lapangan, jawaban apa yang akan kita peroleh, hipotesis yang kemudian mungkin saja dinegasikan, terus kemudian kita akhirnya mendapatkan new insight, kemudian jalan baru terhadap penelitian kita harus tahu apa yang harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita sampaikan wawasan itu, kebenaran itu untuk bisa bermanfaat terhadap riset selanjutnya. Good luck!